Halo, selamat datang kembali di channel saya di Programmer Tulen. Wah, udah lama banget saya nggak bikin tutorial ya di channel ini. Saya lagi agak sibuk, banyak project dan kerja juga. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mau share tutorial tentang cara pembuatan Android dengan Flutter. Framework Flutter, bahasa pemrogramnya itu Dart di sini ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Flutter, jadi Flutter itu Android yang dikeluarkan oleh Google. Di sini, kalau dengan Flutter, kita bisa build langsung dua aplikasi, aplikasi untuk iOS dan untuk Android. Cukup ngodingnya sekali, tapi bisa langsung bikin dua aplikasi buat Android dan iOS. Nah, buat teman-teman di sini saya nggak akan ngebahas cara instalasi Flutter-nya, cuma teman-teman bisa lihat di sini di flutter.dev. Dokumentasinya bisa baca sendiri dan cara instalasinya bisa baca sendiri. Kurang lebih cara instalasinya itu gini. Kita mulai get started. Di sini kita suruh pilih sistem operasi kita. Kita pakai Windows, macOS atau Linux. Saya mau pilih yang Windows. Nah, di sini ada requirement-nya. Jadi kalau untuk Windows, sistem operasi yang didukung itu Windows 7 ke atas. Terus disk kosong yaitu 400 MB dan ini di sini. Tidak termaksud disk kosong untuk IDE atau text editor kita. Jadi yang benar-benar kosong itu 400. Nah, kalau teman-teman udah siap, nanti bisa langsung di-download di sini nih Flutter SDK-nya. Terus atau bisa juga teman-teman clone dari GitHub di sini. Langsung aja copy ini nih, clone. Lalu update path, edit environment variables-nya, diarahin ke tempat kita menaruh Flutter-nya, ya. Setelah selesai semuanya coba di run Flutter Doctor, nanti apa aja kira-kira yang belum. Nah, cuma untuk Flutter ini kita harus tetap install yang namanya Android Studio untuk ngedapetin Android Studio SDK-nya. Karena sekarang Android SDK itu nggak bisa di-download sendiri, harus di-download bareng sama Android Studio. Jadi kesimpulannya Flutter itu kita bisa nulis codingnya di Visual Studio Code atau di Android Studio. Terus di sini ada cara setup Android device-nya. Terus teman-teman juga jangan lupa install Android emulatornya AVD Manager ya. Nah, setelah itu saya akan pakai Visual Studio Code untuk ngodingnya. Setelah proses instalasi tadi selesai, teman-teman juga harus ini download yang namanya Flutter di sini. Extensionnya sama satu lagi Dart. Ini untuk bahasa programnya, ini untuk UI-nya. Oke, nanti untuk cara instalasi teman-teman bisa langsung baca aja di Google, banyak kok cara instalasinya. Saya di sini nggak akan bahas masalah instalasi. Di sini saya akan bikin tutorial cara pembuatan. Nah, berhubung ini adalah tutorial Flutter pertama, jadi pertama itu kita harus bikin project dulu. Di sini bikin project. Untuk bikin project di Visual Studio Code, tinggal pilih View, Command Palette. Kenapa saya pilih Visual Studio Code? Karena enteng banget dibanding saya harus pakai yang namanya Android Studio, ya kan? Nah, di sini kita tinggal pilih New Folder, New Project, New Flutter, New Project. Nah, terus kita masukin nama projectnya. Misalkan saya mau kasih nama projectnya tutorial 1. Nah, untuk apa namanya, di Flutter penamaan project itu sudah dibatasi. Nama harus lowercase, harus huruf kecil, with underscore to separate word. Jadi pakai underscore untuk memisahkan kata seperti ini. Setelah itu baru kita enter, kita disuruh masukin, saya mau simpan di folder ini. Select folder to create a project in. Oke. Di sini kita membutuhkan koneksi internet untuk pertama kali ngejalanin. Untuk pertama kali membuat project Flutter kita butuh internet.
untuk mendapatkan semua file-file ini. Oke. Jadi kita harus tunggu sebentar. Emang untuk pertama kali itu agak lama. Nah, ini udah jalan semua. Ketika udah jalan semua, teman-teman udah instalasi emulator, cukup pencet F5 aja. Nanti di sini kita suruh pilih emulatornya. Saya di sini emulatornya pakai Android ya. Saya pilih Nexus 6 API 27. Untuk pertama kali build-nya juga agak lama. Jadi ditunggu aja. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Emang agak lumayan lama untuk pertama kali ngerun projectnya. Tapi tidak selama Android Studio. Kalau kita lihat struktur datanya tuh di sini seperti ini. Project yang akan pertama di run itu namanya my app. Di sini ya, main app. Nah, ini main app itu adalah stateless widget. Oh ya, saya lupa ngasih tahu. Pokoknya semua yang ada di Flutter itu adalah widget. Beda sama di React Native, itu mereka komponen nyebutnya ya. Cuma kalau di sini disebutnya widget. Sebenarnya sih nggak jauh-jauh amat bedanya. Di sini widget dan semuanya terdiri dari kelas-kelas. Nah, ini untuk strukturnya tuh pertama kali project yang akan di-run itu adalah my app. Ini kelas my app, extensnya dia dari stateless widget. Nah, dari my app ini dia akan ngembaliin yang namanya material apps. Material apps itu punya propertinya tuh ini nih. Kalau kita lihat, kalau di Visual Studio Code itu kita tinggal arahin kursornya ke ini kelasnya. Di sini kita lihat nih apa aja sih yang bisa dipakai di kelas material app ini. Di sini kelihatan ada routes, ada on generate dan lain-lainnya, ada navigator key, ada home. Nah, kalau kita lihat di sini ada theme. Temanya warnanya itu kita pakai color blue. Nah, ini. Jadi nanti color blue. Tutorial pertama saya ini saya cuma akan ngebahas cara membuat app bar. Kalau di web itu namanya navbar ya. App bar. Ini kayaknya udah selesai nih. Nah, sedikit lagi. Terus di home-nya itu dia akan pertama kali ngejalanin yang namanya my homepage, kelas my homepage. Di my homepage, nah ini my homepage itu extendnya dari stateful widget. Nanti next kedepannya saya akan ngebahas apa sih bedanya stateless widget. Sorry, ini otomatis kebuka nih kalau kita ngejalanin. Apa itu stateless widget dan apa itu stateful widget. Kedepan saya akan ngebahas tentang itu. Nah, di my homepage ini kebetulan stateful widget dia nerima parameter yang namanya string title yang dikirim dari my apps, ya kan. My apps ngirim titlenya itu Flutter demo homepage dan diterima oleh kelas my homepage. Nah, titlenya itu nanti bakal dipakai di sini scaffold ya. Kita lihat dulu. Nah, ini ketika teman-teman ngerunning pertama kali bikin project dengan Flutter, dia defaultnya itu bakal kayak gini. Ketika diklik, dia akan terus nambah. Oke. Nah, tutorial pertama ini saya akan bagaimana cara membuat ini nih. Navbar atau app bar ya, di sini disebutnya. Oke, ini semua akan saya hapus dulu. Saya hapus yang ini aja nih. Mulai dari my homepage saya hapus ke bawah. Oke. Di sini akan ada error karena kelas ini nggak ada kan. Ini saya buang. Nah, ini defaultnya tuh kayak begini. My app ngerunning di running di sini, balikannya langsung material app. Kita bikin kelas baru aja deh. Kita kasih nama my app bar ya. Di sini kita bikin kelas. Nah, enaknya di Visual Studio Code kalau kita mau bikin stateful widget atau stateless widget, kita tinggal tulis stf
nanti sama dia tinggal diarahin stateful widget. Kalau stateless widget gitu. Tinggal kita ketik gini aja, ketika kita milih stateless widget, dia langsung kursornya tuh ngarah ke kelasnya untuk kita kasih nama my app bar. Errornya hilang. Return pertama saya itu saya mau nge-return yang namanya scaffold. Nah, scaffold itu kalau di Android Studio itu ibaratnya activity ya. Di sini disebutnya scaffold. Nanti di scaffold itu ada apa? Kita bisa lihat di sini nih. Scaffold itu ada key yang tipenya itu key, preference size widget, app bar. App bar itu tipenya dari preferred size widget. Kita di sini mau pakai yang namanya app bar. Kita panggil di sini app bar. Nah, di app bar itu ada apa? Kita bisa lihat tuh di sini. Leading itu nanti saya kasih contoh. Di sini app bar, di situ ada yang namanya title, action, flexible, bottom, elevation dan lain-lain. Teman-teman bisa nanti baca sendiri. Ini kita bagi dua aja ya layarnya biar langsung kelihatan. Nah, ini kalau kita save dia langsung kosong. Itu enaknya Flutter. Kalau Android Studio kan kita harus build ulang lagi. Ketika ada perubahan kita harus build ulang. Nah, untuk Flutter itu dia hot reload. Ketika kita adakan perubahan, dia akan otomatis berubah. Contoh nih. Di app bar itu tadi kita punya title. Title itu dia nerimanya itu widget. Kita di sini akan menambahkan teks. Teks itu widget. Kalau di React Native kita disebutnya komponen ya, sebutnya komponen. Nah, di sini kita akan tulis app bar pertama. Judulnya. Ketika kita save, dia hot reload, langsung dia nambah di sini perubahannya. Untuk merubah backgroundnya, misalkan teman-teman gak mau warnanya biru karena defaultnya kan biru. Di sini teman-teman tinggal tulis background color. Background color itu tipenya apa? Color. Dia ngambil dari kelas color. Makanya kita di sini harus nulisnya colors dot. Nah, udah disediain nih. Warnanya apa aja nih? Saya mau ganti warna green, hijau. Ketika kita save, dia langsung berubah warnanya hijau. Hijaunya kalau misalnya terlalu tua, kita tinggal kursornya kita arahin ke sini, kita bisa ngelihat warna hijaunya tuh apa aja. Saya mau rubah hijaunya yang 200 nih. Tinggal kita kasih array aja 200. Ketika kita save, dia langsung warnanya berubah. Gitu, oke. Terus di app bar ada apa lagi? Tadi ada leading. Leading itu kayak gini leading nih. Yang ada di sebelah kiri. Leading itu tipenya apa? Tipenya widget. Misalkan saya mau kasih icon dah. Icon itu dia ngambilnya berarti saya ngambil kelas icon, yang kelas iconnya itu akan saya isi iconsnya apa? Misalkan saya mau isi icon menu. Ketika saya save, Ctrl S, dia langsung ada ini. Gitu, oke. Jadi untuk tutorial pertama kita, saya cuma ngebahas ini. Next saya akan ngebahas apa sih bedanya stateless widget dan stateful widget tadi ya. Atau saya akan membuat bodinya, cara membuat body di sini, oke.